itu karena ada kelompok-kelompok kecil gitu. Kelompok-kelompok kecil. Bahkan umat Kristen itu pertama disebut Kristen kan di Antioquia ya. Itu karena ada kelompok-kelompok kecil itu. Kalau ketong ikut seluruh proses pewartaan ya, khusus Tuhan Yesus lah. Kalau ketong kita bikin kejadian terlalu jauh, tapi Tuhan Yesus dia harus bentuk kelompok gitu. Kelompok ke-12 rasul itu. Jadi dia mulai dari kelompok kecil itu. Nah ketika dia wafat, waktu itu kan para murid semua kabur, no? Lari semua. Tapi dong tidak lari kemana-mana. Dong tetap bersembunyi tapi di rumah-rumah dalam kelompok juga begitu. Mereka yang setia mengikuti Tuhan Yesus. Di sana tuh ada perempuan, ada laki-laki, ada anak-anak. Bahkan diceritakan itu dalam seluruh pewartaan jemaat perdana itu perempuan-perempuan dalam tanda petik ya, yang dipandang rendah dalam kehidupan masyarakat waktu itu, para janda. Justru mereka yang menjadi orang-orang yang mempersembahkan seluruh diri mereka, menjual dong punya harta, kekayaan apa semua dong itu. Bahkan dong bawa itu dan bilang ada ini mengkasih para rasul. Sampai dengan cikal bakal kenapa ada diakon. Itu sebenarnya itu karena perempuan ini dong punya gerak ini. Kalau dipandang penting kita orang harus pilih sejumlah pelayan begitu untuk melayani para janda, yatim piatu, orang-orang ini begitu. Jadi saya kembali ke cikal bakal lahirnya gereja begitu. Oh, perlu ada kelompok-kelompok kecil. Oleh karena itulah gereja, ini gereja sejagat ya Katolik ini, kemudian menghidupkan seluruh reksa pastoral dengan bilang embrio lah, kecil-kecil nih, kelompok-kelompok kecil begitu. Yang kemudian semangat para rasul itu ditanamkan di sana begitu. Kerasulan itu. Bagaimana mereka merasul dengan diri mereka, dengan kelebihan mereka, dengan apa adanya mereka. Bahkan dibagi dalam kelompok-kelompok lagi. Sekarang tuh lebih jelas lagi kelompok itu. Ada sekami, ada bina iman remaja, pelan-pelan ada orang muda Katolik lagi. Begitu. Kalau perempuan mereka lebih luar biasa lagi. Wanita Katolik. Memang saya itu membayangkan betapa penting. Karena memang sudah dari dulu begitu cikal bakal lahirnya gereja. Jadi waktu itu mulai terbentuknya kelompok mama-mama itu sebenarnya itu dari suster-suster Belanda. Jadi mereka membuat salah satu tempat untuk melatih cara membuat pakaian, jadi jahit menjahit. Saya mau ceritakan kehadirannya suster-suster Belanda yang datang ke Oksibil ini. Mereka datang dari tahun 1972 sekitar bulan Agustus mereka sampai di Oksibil sini. Dan mereka jalankan kegiatan-kegiatan yang mereka bawa ke Oksibil ini. Yaitu terutama itu kumpulkan ibu-ibu sebelum mereka lakukan kegiatannya, kumpulkan ibu-ibu di Aparabit Mabilabol. Dan saya sudah kumpulkan ibu-ibu dari arah mana, Okpol, Yapi Makot, Oksibil, Serapding Dabolding ini, semua ibu. Mereka kumpulkan untuk mengikuti apa yang mau dikasih. Kegiatan-kegiatan yang mau kasih jalan. Macam menjahit, memasak, mencuci, merayut, sulam, dan lain-lain. Dan mama ini pernah ikut kegiatan menjahit 1 bulan di Aparabit dari suster-suster Belanda. Sejak saya mengandung saya punya anak yang nomor 2, 1 bulan saya ikut sampai dengan selesainya kegiatan ini, dan
Sehari yang saya pulang, saya melahirkan jam 8 malam. Anak yang bernama Mariose Wayang. Kalau zaman Suster Barat itu, mama turun dari mama punya kampung, dari kampung Yapi Makot ke Oksibil sini itu 1980. Terus pada saat itu ada sekelompok perempuan untuk kita ikut pelatihan. Kita tinggal seperti di SD SMP begitu. Dia seramakan. Jadi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Rabu, Kamis itu kita dapat teori. Sedangkan Jumat Sabtu itu kita dapat praktek. Tahun 77, 78 sampai 80. Tinggal di asrama Pomdin di susteran situ. Suster orang barat, Suster Mari Lois, Suster Mari Yosei, Suster Regenio. Kami punya guru-guru. Ikut 2 tahun lebih, ikut kursus latihan. Jahit menjahit, bikin rok, bikin baju anak-anak, bikin baju sendiri. 1 minggu sekolah terus. 3 tahun kita sekolah. Agama, bahasa Indonesia, membaca, ilmu bumi, kesehatan, gizi, memelihara anak-anak, menjahit, menggunting, kerajinan tangan, memasak, mencuci pakaian, praktek. Ini macam ijazah, sertifikat, orang kasih. Waktu Suster Barat kasih jahit menjahit itu di gereja. Sekarang gereja di Soskas itu dulu itu ada gereja pakai atap sagu. Situ punya ada tempat-tempat di gereja itu ada tempat-tempat kamar-kamar kecil untuk kami ini jahit menjahit di situ. Suster praktek kami jahit menjahit di gereja itu. Tanggal 4 bulan 4 tahun 1975 itu mama selesai SD kelas 6. Selesai baru mama tinggal baru waktu itu kan di PBB. Baru suster-suster itu bilang gadis-gadis yang tidak sekolah masuk di sini latihan menjahit bereka macam itu. Jadi kami masuk tinggal di situ. Itu kami berapa semua itu ada 20 atau 30 putri yang ikut. Kami semua. Itu semua itu gadis-gadis saja. Sambil kita dapat keterampilan itu, ada dia kasih tugas juga. Jadi kita dua ini dia dikasih tugaskan, kami dua di Bulangkap kursus menjahit. Jahit menjahit itu kita dua pergi kasih di sana. Disiapkan kain, ada patron. Kalau sekarang dari apa ini? Koran. Koran itu dia potong. Baju, pokoknya semua itu disiapkan, jadi kita ukur, potong, jahit. Dan kita pergi pagi kita punya masyarakat, kasih tunjuk jahit menjahit di sana, kita dua ini. 3 hari itu kita dua bantu kerja di susteran. Dari hari Senin sampai hari Kamis. Jumat itu kita dua berangkat ke sana Kamis. Jadi
Kamis sore itu, siang itu kita dua jalan. Ini jalan masih jalan tikus ini. Jadi turun naik, bukan sekarang. Turun naik, turun naik. Kita dua pergi kasih kursus jahit menjahit di sana. Hari Kamis kami dua kasih, Jumat kasih, hari Sabtu juga kita dua kasih, tengah hari itu kita dua balik. Kita dua punya uang capek itu 6.000. 1 minggu 6.000 kita dua ini. Jadi teman lain juga ada jalankan atau tidak, itu tidak tahu, hanya kami dua ini punya. Mama ingat yang itu. Jadi habis hari Senin, hari Sabtu itu kita dua sudah terima 6.000. Setiap minggu kita dua jalan begitu. Sebelumnya Mama masih di SD baru kelas 6 ujian. Pater dia kirim Mama ke apa itu juga latihan menjahit di begitu di apa pada bulan. Kita selama di situ 1 tahun lebih di AB. Baru Mama pulang dari AB di Oksibil sini, kembali bantu di Pater, bantu apa masa begitu di pastoran. Setelah itu saya berkeluarga, sudah keluarga, sudah ada anak-anak ya deh. Baru suster Barat ini yang 3 orang, Suster Mari Lois, Eugenio, Mariose. Mereka 3 dengan masing-masing dan mereka punya tugas. Suster Maria Yose, dia lebih khusus tugas sebagai pembina kepada ibu-ibu rumah tangga, di mana beliau mengajarkan bagaimana cara jahit menjahit, masak memasak, tanam menanam. Artinya mereka juga di dalam kelompok itu selain keterampilan, mereka juga keterampilan berkebun. Jadi dengan cara mereka bergotong royong dari satu ibu, kebunnya satu ibu, pindah ke kebunnya satu ibu lagi dengan bercocok tanam. Dan disitulah Suster Maria Yose bisa memperkenalkan beberapa bibit-bibitan, terutama kacang ercis namanya. Nah, di situ mereka setelah menanam tidak menjual karena waktu itu tidak ada pasar. Ya, tidak ada pasar, sehingga mereka dibina untuk menanam makanan yang bergizi, kemudian mengelola untuk konsumsi keluarga, untuk peningkatan gizi keluarga. Jadi di mana hasil itu juga mereka diajar cara memasak. Ya. Kemudian bagaimana menjahit pakaian, cara membuat kue, terutama kue donat itu diajarkan. Ya. Itu pembinaan dari Suster Maria Yose. Sedangkan Suster Maria Lois itu dia khusus ditugaskan untuk membina para putri, sehingga itu mereka diasramakan, lalu diajar juga jahit menjahit, dan itu mereka mendapatkan sertifikat. Sertifikat. Nah, disitulah mereka dibina para gadis yang berusia 11 tahun, 12 tahun, sampai dengan yang berusia 18 tahun yang belum menikah. Dan mereka di situ dibina untuk punya keterampilan sehingga bisa mandiri. Dan keterampilan itu seperti yang tadi ibu-ibu yang dibina oleh Suster Maria Yose, mereka harus
pergi juga membina ke kampung-kampung. Ya, membina ke kampung-kampung dengan wilayahnya masing-masing sudah ditentukan. Ya. Dan itu mereka menjalankan dengan sukacita, tulus hati, dan memang merasa terpanggil untuk mereka melaksanakan itu. Kemudian Suster Eugenio, beliau adalah suster yang ditugaskan untuk melayani manajemen di dalam kelompok mereka dan juga membantu di pastoran. Beliau juga seorang tenaga kesehatan sehingga melayani masyarakat, memberikan pelayanan kesehatan. Jadi di susteran Aparabib itu ada klinik. Nah, begitu misionaris masuk, suster-suster masuk, mereka belum menyiapkan tempat untuk membina ibu-ibu, sehingga ini para putri yang pertama kali itu mereka kirim ke Jayapura, yaitu di Abepura, untuk dilatih di sana, ya, disekolahkan di sana. Ya, mereka itu ada banyak juga, tapi seperti Ibu Agatha Kaker Mabin, Ibu Tekla Rob Mabin, Ibu Agustina Bamulki, dan masih banyak lagi, tapi itulah mereka yang pertama disekolahkan di Abepura. Setelah tempat disediakan, barulah direkrut untuk dilatih para remaja itu, remaja putri itu yang dinamakan PBW, dan dibina di susteran di Aparabib. Aparabib, Pomding, mereka bisa dilatih di sana. Ya, jadi itulah perbedaan SKP. Jadi SKP lebih dulu, setelah sudah disiapkan tempat, barulah PBW direkrut untuk disekolahkan di Oksibil. Sedangkan kelompok ibu-ibu itu memang ibu-ibu rumah tangga yang dibina. Saat itu ada ibu yang sudah menerima dulu di suster Belanda, terus dia menerapkan ilmu adalah ya Ibu Pia Waktat Atek almarhumah. Oh. Nah, itu mamanya suster Maria Goretti Atek. Nah, dulu begitu dapat dari ini dia membuka perkumpulan lagi sendiri karena dia memang guru. Terus karena banyak ini, akhirnya dia bilang, sudah, saya memilih tidak bekerja, Bapak saja yang bekerja, begitu. Jadi dia merasa bahwa dia punya panggilan dulu itu guru. Dia harus melakukan sesuatu sehingga dia membentuklah kelompok ibu-ibu. Jadi saya sudah terima dari suster Belanda, dia melanjutkan itu. Setelah pemekaran kabupaten pada tahun 2003, semua pembangunan mulai berjalan, termasuk organisasi-organisasi, dan WKRI juga mulai bergerak. Di tahun 2007 sampai dengan sekarang. Wanita Katolik Republik Indonesia itu memang beda dengan wanita Katolik atau wanita paroki. Kalau wanita paroki itu wanita yang ada di sekitar paroki yang bersangkutan. Sedangkan wanita Katolik Republik Indonesia adalah wanita organisasi yang berbadan hukum, yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Badan pengurus pusat ada di Jakarta, kemudian turun lagi
keuskupan, turun lagi paroki sampai di stasi. Jadi pembentukan mengikuti jenjang hierarki dari gereja dan juga jenjang hierarki dari pemerintahan. Kenapa? Supaya WKRI itu bisa bermanfaat, berguna. Kalau tidak ada gereja, tidak ada pemerintahan, kevakuman artinya tidak berguna kita, tidak ada arti kehadiran kita. Jadi kita mengikuti struktur itu. Ya, saya sebagai wanita Katolik, saya merasa beban lihat ibu-ibu di sini daerah pusat Katolik, sehingga kami masih terbeban dengan WKRI ini, belum ada di sini. Kami masih terbeban dengan anggota, belum adanya organisasi wanita Katolik Republik Indonesia. Sehingga sebelum terbentuk itu ibu-ibu yang pegawai negeri yang Katolik itu kami masukkan semua di Dharma Wanita sebagai anggota supaya mereka belajar siap semua untuk nanti suatu saat kita akan mengadakan konvercap juga untuk WKRI. Jadi ibu-ibu banyak saya masukkan di belajar di Dharma Wanita. Di tahun 2009 kita mulai bentuk. Itu juga pengurus itu ditunjuk-tunjuk saja. Ibu Kasmira ketua. Ibu Kasmira Yawarka yang punya rumah sebelah itu, dia sebagai ketua. Saya wakil. Dan kita mulai membentuk seksi sesuai dengan kebutuhan pada saat itu. Seksi bidang organisasi ada, pendidikan ada, kebudayaan ada, kerohanian ada, kita bentuk. Itu kita bentuk hanya penunjukan saja. Jadi belum WKRI yang secara resmi seperti sekarang, penunjukan saja. Itu jalan selama kurang lebih 5 tahun, 2009 sampai 2014. Tahun 2015 kita sudah ambil ini, kita coba ambil terobosan. Saya menghubungi, di bawah waktu itu Ibu Veronica Urip India Stutini baru terpilih menjadi ketua wanita Katolik Republik Keuskupan Jayapura. Saya kebetulan ibu guru, jadi saya dekat. Saya kontak ke ibu kami mengalami kendala untuk masuknya WKRI di DPC Roh Kudus Mabilabo. Beliau kasih jalan keluar. Oh ya, kalau begitu siapkan calon-calon. Pertama, kalau melaksanakan konvercap itu kan syaratnya 3 ini harus dilaksanakan supaya lahir berdiri sebagai organisasi yang resmi. Pertama, calon-calon pemimpin itu kita rekrutmen calon-calon. Kedua, menyiapkan atau menyusun program kerja sesuai dengan kebutuhan setempat, kebutuhan gereja, kebutuhan wanita Katolik di sini kira-kira seperti apa. Kemudian siapkan juga laporan keuangan kalau memang organisasi dibentuk secara penunjukan sebelumnya. Baik Ibu, kita siapkan semua. Setelah siap semua, kendala satu lagi, kita mau cari calon ini, calon ketua untuk akan menjadi ketua dan wakil ini. Semua ibu-ibu tolak. Tidak ada yang terpaksa kita tunjukin Ibu Budi dengan Ibu Budi, Ibu Betty Wardaya dengan Ibu Maria Kosai. Itu ditunjuk, bukan dipilih. Karena semua tidak bersedia untuk menjadi bisa mencalonkan diri sebagai calon ketua WKRI tahun 2015 itu. Semua menolak. Terpaksa 2 orang ini, sudah nama 2 ini saya sampaikan kepada Ibu di ketua DPD di bawah. Akhirnya sudah, Ibu bilang oke, nanti saya akan utus orang untuk naik melaksanakan konvercap supaya organisasi itu ada di
Paroki Roh Kudus Mabilaba. Ibu Yusufita Aron diutus dari Keuskupan Jayapura untuk datang melaksanakan konferensi. Ibu naik, kita kita punya calon yang 2 itu kita sampaikan. Ibu, kita hanya dapat 2 calon. Mungkin 2 calon ini sudah jadi, satu jadi ketua, satu jadi wakil. Akhirnya dalam pelaksanaan konferensi semua dilaksanakan dalam sidang. Ya, konferensi itu untuk acara-acara resmi yang ada SK itu harus ada sidang, lewat sidang. Sidang pembacaan tata tertib kita laksanakan. Sidang laporan pertanggungjawaban kita laksanakan. Sidang terakhir, sidang pleno keempat itu menyangkut sidang pemilihan ketua dan wakil ketua. Sidang ini tidak dilaksanakan. Sidang itu tidak dilaksanakan, langsung pelantikan. Sehingga badan pengurus yang periode 2015 sampai 2018 itu tidak ada SK karena tidak melaksanakan sidang pleno 4 pemilihan. Maka pada tahun 2021 dengan ada WKRI Bayangan yang tadi selama 3 tahun itu ibu-ibu sudah mulai mengerti sedikit apa itu WKRI, ya, organisasi ini seperti apa, hadirnya untuk apa, semua mereka sudah mengerti. Jadi 2021 kita rekrutmen atau pencalonan calon-calon ketua, mereka bersedia. Jadi itu kendala itu kita sudah mulai tangani sedikit. Jadi yang bersedia waktu itu Ibu Maria Goretti, Ibu Rosalina Yawalka, Ibu Kasmira, Ibu Maria Pigomi, ada 5 orang. Mereka sudah siap untuk mencalonkan diri sebagai calon ketua untuk konferensi masa bakti 2021-2024. Dalam pelaksanaan konferensi itu 3 program utama ini semua jalan. Ya, mulai dari penyusunan program untuk 3 tahun ke depan kita laksanakan sidang pleno 2. Kemudian laporan pertanggungjawaban kegiatan maupun keuangan sidang pleno 3 kita laksanakan. Sehingga yang terpilih sebagai suara terbanyak itu Ibu Maria Goretti Atek. Dan suara banyak kedua Ibu Maria Rosalina Yawalka. Sehingga resmilah kita sebagai organisasi resmi yang berbadan hukum berdiri di Paroki Roh Kudus Mabilaba. Jadi WKR ini sebelum cikal bakal awalnya itu adalah kepedulian ibu-ibu zaman itu tahun 1924 itu ada Ibu Maria namanya itu ya, beliau itu sebetulnya yang penggagas wanita ini perempuan dulu ya, perempuan Katolik itu dimana prihatin terhadap pekerja-pekerja pabrik rokok yang adanya membedakan antara perempuan dan laki-laki gitu ya, apa itu istilahnya, pokoknya mereka itu tidak diperhatikan nasibnya gitu, kerja banyak tapi penghasilan yang diperoleh tidak layak macam gitu. Jadi merasa bahwa perempuan itu di posisi yang sangat-sangat tidak diperhitungkan. Nah, oleh karena itu maka Ibu Maria Sujadi nih misalnya, beliau itu merasa ini tidak bisa, jadi kita harus perjuangkan supaya nasib perempuan itu berubah gitu. Nah, maka membawa semangat dari Ibu Maria sebagai pendiri WKRI, kami juga mengharapkan demikian, bahwa ibu-ibu apalagi di daerah-daerah yang sulit ya, nah diharapkan mereka itu banyak sekali mendapatkan satu tekanan, bukan hanya dari luar tetapi juga dari lingkungan keluarga, bahkan suaminya tidak diposisikan baik sebagai seorang perempuan semacam itu. Nah, bagian-bagian ini tentunya yang menjadi keprihatinan kita semua. Nah, dengan WKRI mungkin ibu-ibu diharapkan bisa berbagi dukanya dan bisa terbuka
tentang hak-haknya seperti apa semacam itu. Saya berharap demikian. Oleh karena itu memang diharapkan di setiap cabang membuka wawasan ibu-ibu bahwa ibu-ibu ini bukan orang yang sembarangan gitu. Peranannya luar biasa di dalam keluarga gitu. Nah, ketika ibu-ibu ini fungsinya tidak terlalu diposisikan dengan baik, tentunya yang menjadi korban itu banyak. Anak juga termasuk menjadi korban, di mana ibu yang di posisi yang tidak menjadi satu figur yang bisa ini kan. Ibu mama itu kan menjadi sesuatu sekali dalam keluarga sebetulnya ya. Pendidikan yang pertama dan utama itu sebenarnya dari mama, dari keluarga. Tapi ketika bagian ini tidak disadari dan tidak dipahami dan juga tidak diberi ruang untuk ibu ini mengatur anak dan sebagainya, itu yang yang ya sudah, kita lihat saja anak-anak yang korban ini menjadi banyak anak yang kita korbankan. Oleh karena itu kehadiran WKRI diharapkan membuka bagian ini supaya ibu-ibu menyadari bahwa perempuan itu penting loh gitu, perempuan itu luar biasa gitu. Dan itu yang saya harapkan ya dalam 100 tahun ini. Memang belum apalagi di Papua dengan budaya yang seperti ini tidak mudah untuk kita masuk di bagian ini. Kami Ranting Yapi Makot meneruskan kegiatan-kegiatan mama-mama kami yang mengikuti praktek PBW dari tahun 1978 sampai dengan 10 Juni 1980, dan kami lanjutkan lagi sampai dengan sekarang. Jadi hasil yang kami lanjutkan adalah kami masa kini menjahit noken asli, itu dari kulit kayu. Mama-mama yang dulu mereka mengikuti kegiatan-kegiatan belajar keterampilan, tetapi karena mesin jahit tangan belum ada sehingga mereka tidak lakukan. Yang mereka lakukan adalah menjahit pakai jarumak seperti yang ada ini tadi mama sampaikan. Jadi mereka jahit baju panas 2 selendang, yang ketiga topi, baju panas anak-anak, baju panas orang dewasa, baju biasa, kaos kaki dan kaos tangan. Dan yang sekarang kami lakukan juga kegiatan di WKRI, kursus pelatihan mazmur, menyanyi, dirigen, dan kami juga pelatihan masak-memasak. Terus kami juga kunjungan kasih ke orang sakit, melihat dan berdoa bersama. Terus kami juga di Ranting Yapi Makot juga biasa ada latihan ibadah setiap hari Rabu di gereja kami di Kapela Santo Fransiskus Asisi Yapi Makot. Sampai dengan sekarang kami masih lanjutkan dengan kegiatan-kegiatan kerajinan tangan, menjahit, ada yang bere. Karena kami punya kegiatan satu mesin jahitnya tidak ada, kami belum jalankan sampai yang ada. Supaya untuk WKRI ini sudah bentuk. Jadi kalau bisa ini untuk belajar bikin baju, bukan dari benang. Kita pintar. Zaman duka itu sudah mahal. Jadi kalau mau belajar bisa belajar di kami di Ranting Yapi Makot. Nyukat selama ini Nyukat sudah bisa bikin baju, BH, rok. Nyukat bisa belajar ke kita Ranting Yapi Makot. Yang awalnya belum pernah ikut organisasi, belum pernah tampil ke depan bicara. Setelah saya bergabung di organisasi BK di Ranting ini, saya bisa tampil ke depan, ambil bagian seperti membawa acara begitu di kita punya Ranting. Dari kita punya Ranting, dorang percayakan untuk membawa acara di situ. Bisa ambil bagian dalam gereja, bisa dirigen pom, bisa dirigen umum.
manfaat yang saya dapatkan. Manfaat yang sekarang saya dapatkan dari WKRI ini, manfaatnya saya bisa berbicara di depan, saya bisa memimpin ibadat Kombas maupun ibadat WKRI, baik di ranting maupun di DPC. Jadi manfaatnya banyak yang saya dapat dari mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi WKRI ini. Pesan saya sekarang ulang tahun yang ke-100 ini, terus kita dari ranting sana mendukung untuk ibu-ibu kita DPC di sini, kita maju terus supaya kita membangun, melengkapi kekurangan-kekurangan kita, supaya kita bangkit bersama dengan kita punya ibu-ibu yang di DPC. Besar harapan saya dengan hari ulang tahun WKRI yang ke-100 ini, kami dapat hidup kembali. Kami menjadi penggerak iman keluarga kami masing-masing, diri kami, lebih ke umat secara luas. Kami menjadi penjaga kutep. Di dapur, kalau kami tidak duduk di dapur, tidak mungkin api menyala, tidak mungkin makanan bisa masak, tidak mungkin anak-anak kami kelaparan kalau kami ada. Seperti itu, kiranya kami dapat terus hidup menjadi penggerak, kami bergerak melayani supaya pelayanan kami lebih bermakna, menyentuh ke setiap orang yang memerlukan. Jadi WKRI saat ini bisa seperti ini karena berkat dari wanita paroki yang sudah bergerak terlebih dahulu, sehingga WKRI saat ini bisa eksis, ya, khususnya di paroki Roh Kudus Mabilaboy. Mereka yang sudah merintis terlebih dahulu, yaitu para misionaris, pastor, para suster baik dari negeri Belanda maupun dari Indonesia sendiri, tapi juga ada mama-mama yang juga selalu setia mendampingi, seperti Mama Pia Atek, kemudian Mama Agustina Bamulki, Mama Devota Singpanki, Mama Kristina Urop Mabin, Mama Yasinta Urop Dana, dan juga ada beberapa ibu-ibu guru asli orang Sibil Bakon, yaitu Ibu Susana Bamulki dan juga Ibu Bernadetta Nimabin. Banyak, sebenarnya masih banyak, tapi kami tidak bisa sebut satu persatu. Semua mereka itu sangat kompak, dan karena mereka kita saat ini bisa seperti yang ada untuk melanjutkan karya mereka dengan nama yang berbeda, tetapi tujuan yang sama, yaitu dari ibu wanita paroki menjadi wanita Katolik Republik Indonesia. Ya, selain ibu-ibu penggerak wanita paroki yang lalu, ada juga ibu hebat penggerak WKRI yang sudah menggerakkan sehingga WKRI bisa berjalan, yaitu yang pernah menjadi ketua pengurus, yaitu Ibu Kasmira Yaoka, Ibu Marta Ajoy, Ibu Betty Wardaya, Ibu Maria Asi, dan masih banyak lagi pengurus-pengurus hariannya seperti Ibu Helena Marian, dan masih banyak lagi ibu-ibu yang sudah menggerakkan organisasi WKRI untuk bisa berjalan sampai dengan saat ini.
sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada penggerak WKRI yang sudah lebih dahulu menggerakkan organisasi ini. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, maklumkanlah perbuatannya di antara para bangsa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persatuan Roh Kudus bersamamu. Wanita Katolik yang terkasih, umat Stasi Santo Fransiskus Tombas Santo Thomas Yakampo, kita bersyukur bersukacita bersama wanita Katolik yang pada hari ini merayakan ulang tahun yang ke berapa? 100. Sudah cukup lama wanita Katolik berada dalam satu organisasi. Sudah cukup lama dan banyak orang lahir dari wanita Katolik. Banyak orang menjadi kader Katolik karena wanita Katolik. Terima kasih untuk karena rahim kalian telah banyak melahirkan anak-anak yang luar biasa. Perempuan si penjaga kutip kehidupan. Perempuan si penjaga kutip kehidupan. Si perempuan itu saya beri julukan itu. Begitu. Perempuan si penjaga kutip kehidupan. Kehidupan yang menyangkut seluruh. Kehidupan berarti bukan hanya manusia. Hidup dalam kita, hidup di gereja, hidup dalam kehidupan sosial, hidup di kebun, pokoknya dalam makna yang lebih luas. Ya, si penjaga kutip kehidupan itu saya tahu, saya sebagai orang punya anak, saya tahu kalau rumah itu akan terus hangat, apapun persoalannya, apapun masalahnya, apapun kekurangan anak-anak. Tapi bahwa saya tahu sebenarnya mereka akan terus jaga kutip kehidupan itu. Dan ketika mama mereka jaga, api itu terus menyala. Kami anak-anak itu sehat, kuat. Kami bisa berdiri tegak. Bahkan kami bisa jadi orang-orang yang mungkin menurut banyak orang tidak bisa, tapi karena mama udah berdoa, selalu jaga kami punya rumah, memberi kehangatan. Kami kemudian orang bilang, bisa ini, padahal orang kampung. Lalu, jangan lupa jaga ikatan kasih. Jadi mama mereka tuh di atas itu lihat di Pegunungan Bintang tuh ada istilah dermen, ada istilah amban, ada istilah tumin. Dermen, amban, ini satu ungkapan menyangkut betapa eratnya ikatan persaudaraan. Dan itu harus dijaga, Itu sebagai satu organisasi ya, tapi jangan lupa di atas dasar kasih. Kalau Tuhan Yesus bilang semua di atas dasar cinta kasih, Tuhan Yesus sudah kasih ke orang secara adat itu dalam budaya sebutan-sebutan tadi itu. Ada dermen, ada tumin, ada amban. Ini ikatannya. Saya harap itu menjadi kekuatan yang ada di bawah. Lalu karena itu yang sudah tahu punya kewajiban untuk dampingi, didik, kawal mereka yang kemudian akan menggantikan kamu. Soal regenerasi itu jangan sampai lupa. Lalu yang misalnya nih, yang kami mengalami kesulitan begini, buka diri, terbuka.
bicara apa adanya. Aduh kakak saya begini jadi tolong ini kak, aduh adik saya, aduh bang, aduh temen saya begini nih, aduh begini. Bicara. Lalu yang lain itu dalam kehidupan berorganisasi itu selain komunikasi koordinasi tapi harus juga ada kerelaan untuk saling menerima. Maksudnya kalau ada yang lebih kita dukung dia begitu. Atau ada yang punya potensi bagus deh, oh ini bagus nih, kita kalau dukung dia bisa berkembang ke arah di bidang ini mungkin dia akan lebih baik. Dukung dia. Jangan gampang untuk mundur karena penilaian orang punya komentar. Karena mama tuh kadang cepat sekali untuk mundur, dan kalau sudah mundur itu setengah mati untuk kembali. Karena itu jangan pernah gampang untuk mundur karena penilaian orang. Lalu kalau memang hal itu baik, ada satu nilai luar biasa yang kita perjuangkan itu, terus maju, jangan pusing dengan orang punya penilaian. Karena kadang-kadang orang yang menilai kita orang itu kadang-kadang di saat yang sama mereka berusaha menjatuhkan kita dan berusaha untuk menyembunyikan kekurangan yang kita punya. Karena itu kadang-kadang kalau kita bergerak sudah baik, semula jalan, semula kelihatan terangnya, selalu akan ada yang di kiri kanan. Seperti saya pernah sampaikan ke mama, pohon kalau sudah tumbuh itu semakin tinggi, angin itu semakin kencang. Tapi ingat, dia harus bikin beton semakin kuat. Dan saya punya doa, pasti bersama mama, terus berkarya. Kita punya rumah jadi jaga. Saya pernah mimpi suatu saat ada Bupati Pegunungan Bintang Surakarta. Dan saya bilang itu lahir dari rahim wanita Katolik. Dan kita ada jalan. Saya punya mimpi, karena waktu saya minta maaf sama bapak juga kemarin. Ada bapak nih sudah, kita bisa ukur lah dengan semua proses pembangunan yang ada nih. Kamu rusak sudah, kamu kacau begitu. Maksudnya kamu tidak bisa atur dapur baik. Mungkin suatu saat kalau kita mau kasih ke yang jaga tunggu api ini barangkali bisa atur betul baik. Walaupun nanti kemudian akan berlawanan dengan selalu tetap masyarakat selalu akan mengatasnamakan ini adat, ini budaya, ini tradisi, betul. Tapi kalau ciptaan pertama dia tidak mampu sampai nolong, sepertinya dia harus turun tangan supaya dia bisa angkat kembali. Kita punya harkat martabat, kita punya kehidupan, kita punya nama baik rumah. Mungkin dia bisa berbagi pagar, mungkin bisa bikin hidup baik lagi, mungkin bisa bikin pematang lebih bagus lagi. Jadi saya punya mimpi begitu. Entah tahun berapa, tapi kalau itu jadi saya tiba nanti.